Dan alhamdulillah saat ini sudah ada sekitar 30 hektar yang teman-teman sudah tanam. Kemudian dari harga 5.000 itu sekarang ada beberapa petani yang sudah bertahap harganya. Mulai dari harga informasi kepada orang di luar Merauke ini bahwa di Papua bukan hanya ada kopi Arabica dari Wamena ataupun Monamani dari Nabire, tapi kita juga di Merauke dataran rendah kami juga punya kopi yang tidak kalah bersaing dengan teman-teman di luar sana. Saya harus menjaga stoknya sehingga kopi ini ketika orang cari itu tetap ada di daerahnya. Jangan sempat kita beli kopi Wamena tapi di Jakarta, betul, di Jayapura, itu kan enggak. Menurut saya kok di kampungnya sendiri dia tidak ada, tapi di sana di kampungnya orang dia ada. Hai, selamat datang dan kembali lagi di podcast RRI bersama saya Paulina Violeta. Nah, untuk podcast kita di kali ini kita akan membahas sesuatu yang inspiratif dan penuh cita rasa. Ya, ini sudah hadir di episode kali ini tamu yang spesial yang akan menambah cita rasa dalam podcast RRI di saat ini. Ya, ini seseorang yang akan berbagi inspirasi di balik kesuksesan sebuah jenis kopi asli Merauke dan juga kesuksesan di balik kedai kopi miliknya. Sudah hadir di studio, saya sapa terlebih dahulu ya. Ini owner atau pemilik dari Cafe RKD dan juga seorang anggota Polri aktif yang menjabat sebagai Kanit Bintipsos Polres Merauke, Aibda Jasman Tristanto. Selamat sore Kak. Selamat sore Kakak Vio. Baik. Teman-teman semua ya. Nah, ini Kak Jasman juga tidak sendiri ya, sudah dibawa barista perempuannya. Ya, ini anak Marin juga yang menjadi barista di RKD. Ada Christina Kaise. Halo. Halo Kak Vio. Nah, ini kita bakalan sudah lengkap ya, bisa dilihat di atas meja ada mesin kopi, ada grinder. Kita bakalan siap untuk menyeduh kopi sambil ngobrol-ngobrol di podcast episode kali ini. Jadi pokoknya buat semua pemirsa RRI wajib banget ikutin podcast kita sampai habis nanti. Nah, kita ke sosok dulu ya, dari seorang Aibda Jasman Tristanto, esos lengkapnya nih. Nah, Kak Jasman, ini berbicara tentang saat ini bukan hanya sebagai pemilik kedai kopi ya, tetapi juga aktif dalam menjual biji kopi aslinya Merauke atau yang dikenal sebagai Robusta Muting, yang sudah dibawa kemana-mana sampai ke Dubai bahkan ya. Turki. Turki ya, itulah salah satu negara Arab. Jadi dibawa ke Turki, dikenalkan juga ke sana, dan pastinya ini menjadi kebanggaan kita orang Merauke bahwa ada biji kopi yang bisa dinikmati, cocok di lidah banyak orang. Mungkin boleh berbagi perjalanan dulu dari bagaimana kemudian membuat kedai kopi sampai dengan berkenalan dengan Robusta Muting ini. Oh ya, baik, mungkin perlu kilas balik sekitar 4 tahun yang lalu ya, dimana ketika saya berdinas di Polsek Muting sebagai Kanit Binmas di tahun 2020 di awal November. Saat itu saya menerima tugas di sana, dan ketika itu zaman COVID. Nah, COVID itu kami ada himbauan dari pemerintah melalui Kapolres Merauke untuk masyarakat itu prokes distancing. Jadi kebetulan di salah satu rumah masyarakat di Kampung Syed Agung itu ada melaksanakan hajatan nikah. Nah, saat itu saya datang untuk memberikan pemahaman, kemudian memberikan ajakan untuk boleh buat pesta tapi hanya mengundang warga dalam satu kampung. Jadi dia tidak boleh mengundang kampung sebelah. Boleh pesta tapi satu kampung, karena saat itu kan memang tiap kampung itu sudah dilakukan penyekatan. Saat datang itu saya bertamu sambil bercerita dengan tuan rumah, memberikan himbauan. Saya disuguhkan kopi. Ketika disuguhkan kopi itu saya minum, ini kopinya beda. Kalau kita biasa minum, biasanya pikiran saya kalau di kampung itu paling kalau tidak kopi-kopi yang dijual di pada umumnya di kios, kopi sobek ya, kopi sobek kita udah tahu rasanya. Jadi ketika saya minum, saya bilang, Bu, ini kopi dari mana ini?
Saya bilang, ibu pasti tidak ini beli di mana kopinya, Dewi? Saya tanya gitu. Terus tuan rumah bilang, Pak, ini kopi kita tidak beli, ini kita masak sendiri, kita sangrai. Loh, emang ada kopi? Ada, di sini kita ada kopi. Kemudian saya ditunjukkan pohonnya sekitar rumah itu dan masih tersisa 5 kilo. Akhirnya saya bilang, boleh saya beli? Bawa aja Pak, katanya. Oh tidak Bu, saya beli. Dan waktu saya beli, saya cukup terperanjat dengan harganya. Dihargai dengan 1 kilo 5.000 di tahun 2020. Akhirnya sudah saya beli, tapi saya kasih 50.000 karena menurut saya kopi di daerah lain harganya sudah di atas, saat itu sudah di atas 30.000, 40.000. Betul. Nah, akhirnya saya beli. Saya kebetulan tergabung dalam ASKI, Asosiasi Kopi Indonesia. Saat itu sedang melaksanakan kurasi kopi. Nah, kesempatan nih, kopi ini dari Merauke ini saya kirimkan ke Jakarta untuk dilakukan pengujian uji lab seperti itu. Dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Nilai skornya adalah 7,21 untuk scoringnya. Jadi masuk di kategori very good. Nah, memang harusnya untuk kualitas yang terbaik itu ada di scoring angka 80. Nah, tapi ini satu berita bagus. Akhirnya saya balik, kemudian saya sampaikan kepala kampung Pak Nengah untuk ayo kita galakan lagi tanam kopi nih. Akhirnya digalakanlah kopi itu sampai dengan hari ini, dan alhamdulillah saat ini sudah ada sekitar 30 hektar yang teman-teman sudah tanam. Kemudian dari harga 5.000 itu sekarang ada beberapa petani yang sudah bertahap harganya. Mulai dari harga, mereka udah ada kelasnya. Jadi kemarin saya belikan mereka saringan kopi. Jadi mereka bisa memilih biji yang besar, biji kecil. Jadi sekarang kopi itu ada harganya. Jadi ada yang harga harga 30, ada yang harga 40, ada yang harga 50 sampai bahkan 60. Jadi terbagi grade-grade-nya, besar kecilnya tuh mereka sudah mulai belajar dan sudah dilakukan sortasi oleh mereka sendiri. Baik, ini titik awal perjalanan yang menarik ya, bisa menjadi salah satu kisah ketika COVID gitu ya. Kalau saya mau cerita panjang ini nggak cukup. Nggak cukup. Nanti kepanjangan Kak, 4 tahun kita singkat dari beberapa menit saja ya. Tapi intinya hanya karena bertamu kemudian disuguhkan kopi, karena kebetulan memang saat itu sudah menjadi pemilik kedai kopi sehingga tahu pastinya perbedaan ya. Betul. Nah, berarti saat itu masih dimasak manual dan sebagainya atau seperti apa? Karena kita tahu harus disangrai dulu seperti itu ya, atau di roasting. Betul. Jadi singkat cerita, waktu disangrai oleh masyarakat, kalau di masyarakat di kampung itu kan dicampur dengan beras, dicampur dengan kelapa. Jadi kan rasanya kita tidak dapat otentiknya. Nah, ketika saya pulang ke kedai di Merauke, saya coba sangrai dan hasilnya sangat lumayan bagus, sehingga terpikir saya untuk melakukan kurasi. Nah, perjalanan ini 4 tahun ini saya banyak dibantu oleh bagian Perekda, yang saat itu bagian Perekdanya, kepalanya itu adalah Bapak Franciscus Ciwe atau Kakak Ciwe, yang banyak mensupport sehingga kopi ini bisa sampai ke luar Merauke dan sampai dengan ke Turki. Nah, ini perjalanan cukup panjang. Ketika saya belum mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan teman-teman petani, saya melakukan upaya bagaimana biar kita dilirik nih, gitu, kopi ini. Dan event pertama sekali dari RKD membawa kopi Robusta Muting itu ketika event Bekasi Coffee Week di tahun 2021, di mana saat itu kopi itu mendapat buyer pertama dari Timur Tengah yang minta untuk kopi ini mau dibeli 20 ton per bulan. Dan ini satu tantangan. Akhirnya saya bangun komunikasi dengan Pak Ciwe supaya bisa masuk dalam agenda pemerintah daerah seperti itu. Ya memang ini masih bertahap, masih berproses sampai hari ini. Ya mudah-mudahan ada angin segar lah untuk teman-teman petani dari pemerintah daerah untuk melihat peluang potensi daripada daerah kita di sini.
Baik, menarik sekali ya. Jadi dari yang awalnya dihargai 5.000, masyarakat belum mengerti berapa nilainya, kemudian didampingi terus sampai sekarang sudah bisa dipisah-pisahkan ya, dipilah-pilah dan bisa dijual sesuai dengan harganya dan pastinya menjadi pemasukan yang bagus juga untuk masyarakat ya. Dan alhamdulillah sekarang ini di kampung sana sudah ada beberapa kelompok binaan, diantaranya dari salah satu perusahaan sawit di sana juga sudah melakukan pembinaan buat petani. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman di sana sudah meringankan beban. Jadi sekarang ini ada beberapa petani yang dibina oleh beberapa kelompok seperti itu. Bahkan dari teman-teman Manoken ya kalau nggak salah itu juga ada masuk. Kemudian dari perusahaan ada masuk. Jadi memang ini sudah mulai banyak orang yang datang dan melihat dan berkolaborasi dengan teman-teman petani. Dan ini satu hal yang sangat positif, artinya ada dampak dari yang kami lakukan di 4 tahun lalu, sehingga terbukalah akses atau jaringan kepada teman-teman petani di sana. Baik, dan ini pastinya mendorong ekonomi masyarakat ya, dan ada peluang lain yang saya rasa kayaknya kalau ketika Kak Jasman datang saat itu dengan sekarang, seperti apa sih progres para petani kopi ini? Apakah banyak yang sudah meninggalkan? Karena kalau mereka pun tidak menghargai kan berarti tidak banyak yang fokus untuk mau menjual ya. Nah sekarang apakah kemudian sudah banyak lagi yang tertarik menggunakan lahan mereka untuk berkebun kopi ini? Ya, memang ada perubahan sangat signifikan dari tahun 2020 itu. Saat ini yang anak-anak muda sudah mulai pada kembali lagi untuk menanam kopi, untuk mereka mengolah lahan satunya. Lahan satu itu sebesar 1 hektar itu yang mereka mulai kelola. Anak-anak mudanya. Anak-anak mudanya, dan ada beberapa warga yang tadinya bekerja di perusahaan, dia sudah mulai mengisi waktu luangnya. Bahkan ada guru yang sudah membuka 2 hektar dan sudah berjalan saat ini seperti itu. Dan ini tahun ini sudah mulai panen, dan untuk bulan ini aja untuk penerimaan kopi kami dari kampung ini sudah hampir 300 kilo. Ini tadi baru masuk lagi 50 kilo, jadi sudah sekitar 3,5. Jadi ini sudah panenan kedua. Yang untuk bulan ini saja sudah hampir 300 seperti itu. Baik, menarik sekali. Nah selain itu RKD dan Kak Jasman ini juga kemarin terpilih ya, bahkan juara 1 nih untuk apresiasi kreasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Nah yang menjadi juara 1 nanti bakalan ikut lomba di nasionalnya ya di Jakarta minggu depan. Menarik sekali. Tapi itu kita bicara tentang kedai kopi dan kopinya ya yang dijual di RKD yang sudah dipasarkan kemana-mana. Sekarang kita ke Christine dulu. Ini barista kita yang luar biasa, anak Papua yang belajar dan untuk diketahui juga oleh masyarakat ya. Ini diajari oleh Kak Jasman dan juga RKD yang dibentuk pelatihan untuk pembuatan kopi khusus bagi anak-anak Papua. Wah, dan salah satu hasil nyatanya adalah Christine yang dibawa saat ini. Nah, Christine, ini sudah beberapa bulan ya dari mengikuti pelatihan, sudah terjun lapangan juga, sekarang sudah jadi barista yang cukup sibuk ya kayaknya. Nah, bagaimana sih perasaan Christine menjadi seorang barista? Pernah terbayang tidak bakalan jadi seorang barista nih? Sebelumnya sih tidak, tapi puji Tuhan sekarang sudah mulai menekuni. Iya. Kenapa? Apakah kemudian tiba-tiba menjadi cinta dengan dunia hitam ini ya? Iya, jatuh cinta. Jatuh cinta ya. Padahal tidak terpikir kalau bakalan jadi barista. Tidak terpikir. Nah, tapi alasannya apa sih ketika Christine memilih untuk mengikuti pelatihan barista yang diselenggarakan RKD beberapa waktu lalu itu? Yang pertama tuh ingin menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah relasi. Ya. Dan saat itu tuh sudah jadi seorang peminum kopi nggak sih? Tidak. Tapi sering kadang-kadang soalnya juga punya penyakit mah, jadi masih tidak terlalu sering-sering. Jadi waktu dulu tuh tidak sering. Kalau sekarang gimana? Sudah jaga untuk membedakan jenis kopi dan ini. Apa saja sih kopi yang bisa dibuat sama Christine nih? Sudah bisa beberapa.
Oh ya, seperti apa? Kopi susu yang umum, terus cappuccino, kopi latte, tapi belum bisa art. Wes, tapi belum bisa art. Iya, belum bisa art. Kemarin sih soalnya baru diajarin basic ya. Iya, baru Gak apa-apa, diajarin nanti bilang Kak Jasman lagi bawain pelatih dari luar buat belajar art gitu. Biar bisa buat latte art ya. Amin, Nah, amin, amin. ini kebetulan sudah dibawa ada mesin kopinya, kemudian ada grinder juga, dibawa juga biji kopinya. Ini biji kopi muting ya Kak Jasman ya? Ya, ini biji kopi muting yang kita bawa yang memang lagi gencar-gencarnya dikejar orang nih. Wis, lagi jadi primadona Iya, ya. karena memang kita buka di platform forum jual beli yang apa namanya? Ini kita udah banyak sekali permintaan sehingga akhirnya saya harus meng-cut dia supaya tidak terlalu banyak permintaan karena kita melayani pemerintahan dalam lokal sini aja masih kesulitan. Betul. Maksudnya kewalahan, bukan kesulitan, kewalahan. Kewalahan karena memang belum banyak produksinya ya. Iya, Karena betul. seperti yang disampaikan tadi, dulu sudah banyak ditinggalkan oleh para petani kopi di Muting, yang kemudian saat ini digalakan lagi dari Kak Jasman dan juga kepala kampungnya Panengah ya kalau Iya, saya tidak salah ya. Panengah. Yang mendorong untuk banyak lagi petani kopi karena seperti yang disampaikan ini permintaan makin banyak. Nah, Betul. karena sudah ada di sini kayaknya wajib banget kita harus merasakan hasil tangan dari Christine sang barista kita di saat ini ya. Boleh Christine mungkin sambil buat kopi susu untuk kita nikmati sore ini ya, bisa ya? Bisa. Nah, sambil saya mau kembali ke Kak Jasman dulu untuk ngobrol. Silakan. Iya, bebas. Anggap saja lagi di kafe atau di rumah sendiri bikin kopi buat bapaknya sore-sore ya. Ada Bapak Jasman gitu. Nah, ini menarik kita sambil ngobrol Kak Jasman. Apa yang kemudian membuat Kak Jasman berpikir bahwa biji kopi ini berbeda dengan biji kopi lainnya? Oh ya, jadi memang biji kopi muting ini berbeda karena pada umumnya harusnya robusta itu kan bisa hidup di ketinggian 1200 sampai dengan 1500 mdpl. Nah, kita di Merauke ini ketinggian di muting itu hanya 60 mdpl. Nah, 60 mdpl ini akhirnya membuat cita rasanya agak sedikit berbeda. Bitternya cukup kuat, kemudian after tobacco, untuk after taste-nya itu ada after tobacco dan coklat, dark coklat. Nah, ini yang membuat dia lebih menarik daripada penikmat kopi sendiri. Nah, sehingga orang banyak bertanya, kok bisa sih tanaman yang harusnya tinggi di atas 1300 kok bisa hidup di 60 mdpl. Dan alhamdulillah memang kopi ini menjadi ciri khas tersendiri kita di Merauke, apalagi dengan saya memberikan filosofinya itu kopi pertama disinari mentari pagi Indonesia. Jadi kita sambil memberikan informasi kepada orang di luar Merauke ini bahwa di Papua bukan hanya ada kopi Arabica dari Wamena ataupun Monamani dari Nabire, tapi kita juga di Merauke dataran rendah. Kami juga punya kopi yang tidak kalah bersaing dengan teman-teman di luar sana. Seperti itu. Memang kekurangan kita saat ini adalah tidak memiliki PPL perkebunan yang mana bisa mendampingi petani untuk bisa meningkatkan mutu dan kuantitasnya. Gitu. Memang saat ini jumlah produksinya ada, cukup meningkat, tapi untuk secara menaikkan dia punya value-nya itu belum dapat karena memang dibutuhkan tangan-tangan daripada PPL perkebunan yang mengerti tentang kopi. Kalau saat ini kan kita nih hanya berdasarkan otodidak, kita Betul. ketika ada penyakit, ada gangguan tanaman, kita paling hanya bermodalkan YouTube atau kita menelpon teman-teman petani di luar Merauke. Kita tanya kalau seperti ini penanganannya seperti apa. Jadi ini memang bukan satu halangan buat maju untuk kita kembangkan kopi di Merauke. Karena kalau kita tidak dari sekarang, kita masih stuck memburu tentang ini kopi Merauke ini belum layak.
belum bagus, belum bisa. Ya kapan kita punya petani ini mau sejahtera? Betul. Kalau mau ditunggu layak, kapan iya, mau dilakukan? Betul. Jadi dari langkah kecil ini yang saya katakan setapak untuk perubahan inilah yang harus saya lakukan perlahan-lahan. Memang tidak gampang untuk mencapai satu proses yang sangat sempurna, tetapi paling tidak kita ada upaya seperti itu. Jadi saya tidak pernah berkecil hati dengan kopi yang ada di saat ini yang kita punya di Merauke. Tetap mencari jalan bagaimana bisa peningkatan kualitasnya, peningkatan biji kopinya yang baik dan bisa mendapat skor 80. Itu adalah keinginan saya. Walaupun memang saat ini kita masih berada di skor 7, tapi kita akan berupaya untuk mencapai ke sana. Seperti itu, Kak Vio. Baik, menarik sekali ya. Nah, jadi mungkin kita kasih gambaran dulu ya buat masyarakat Merauke. Kalau biasanya kopi itu identik harus ditanam untuk mendapatkan kualitas baik memang di ketinggian yang tinggi ya. Seperti di Wamena yang sudah sangat terkenal kan, memang ini daerah pegunungan. Nah, kalau sebagai gambaran umum Kabupaten Merauke ini kabupaten dataran rendah yang mana hanya 3-44 meter. Bahkan di Kabupaten Merauke yang luas ini hanya ada beberapa distrik yang ketinggiannya tuh 40-60. Nah, ini salah satunya itu distrik Muting. Jadi hanya 3 distrik, distrik Muting, Elikobel dan Ulilin. Itulah distrik-distrik tertinggi ketinggiannya di Kabupaten Merauke dan itulah penghasil kopi Robusta Muting ini. Nah, ini itu yang salah satu kebanggaan ya, walaupun dataran rendah tapi ada menghasilkan kopi dengan rasa yang tidak kalah bersaing pastinya. Betul. Ya. Ini soalnya sambil dibikin nih sudah ngiler, baunya sudah semerbak kemana-mana ya. Benar Kak. Jadi memang kopi Muting ini ketika masih dalam keadaan roast bean itu baunya tidak terlalu keluar. Tapi ketika nanti udah di grinder, kemudian sudah mulai diekstraksi ya itu baru baunya keluar. Ini aja kalau kita cium sepintas ini adalah bau after tobacco. Jadi kayak bau kalau pernah cium tembakau ya, rokok itu ya, tapi yang belum dibakar ya seperti ini. Jadi dia seperti aroma ada manis-manisnya kalau dicium begitu. Baik, menarik sekali ya, karena tadi waktu baru di grinder aja harumnya memang sudah keluar ya. Benar. Sudah bisa dirasakan nih. Nah, seperti yang disampaikan, memang kalau kita mau menunggu produknya bagus baru dijual, sepertinya akan sulit. Menjadi perjalanan yang lebih panjang ya. Dan apalagi meningkatkan kualitas ini ada modal yang harus dikeluarkan ya. Betul. Jadi kalau kita tidak memulainya dan kita menunggu bagus, sementara kekurangan kita di lapangan adalah tidak memiliki PPL perkebunan, terus hasil kopinya mau dikemanain? Betul. Toh masih bisa kita olah untuk biji kopinya. Nah, mungkin informasi buat teman-teman bahwa kami pun memikirkan bagaimana hasil petani dikala memang kopinya ini jelek. Alhamdulillah dalam waktu dekat ini kami RKD sudah memiliki solusi bagaimana ketika kopi itu rusak, kopi itu mungkin tidak memenuhi standar mutu untuk dijual, layak jual, itu kita sudah pikirkan untuk membuat kopi saset. Jadi nanti kopi-kopi yang dianggap sortiran, kopi-kopi yang dianggap jauh dari mutu kualitasnya yang untuk dijual, itu nanti kita akan olah untuk menjadikan kopi saset yang bisa dinikmati oleh Kabupaten Merauke khususnya, untuk bisa ikut merasakan sih. Karena kalau kita jual saat ini memang harganya cukup mahal. Karena memang kopi-kopi biji pilihan yang kita jual. Nah, tapi untuk ibaratnya menengah ke bawah kita sudah menyiapkan kopi saset, dan mohon doanya lah mungkin dalam tahun ini kita sudah bisa produksi, karena sudah saya kumpulkan biji-biji kopinya ini yang tersortir, itu yang kita kumpulkan untuk kita produksi dalam jumlah besar seperti itu. Baik ya, ini semakin harum ya. Christine, boleh sambil ngobrol dong? Boleh. Boleh diangkat sayang, mic-nya biar makin dekat. Mic-nya bukan kopinya. Nah, kalau menurut Christine sendiri, apa sih tantangan menjadi seorang barista? Tantangannya sabar sih. Kayak contohnya tadi belajar art buat di coffee latte. Oh, ini sudah sementara mau bikin belajar art gitu? Iya. Oh, itu salah satu tantangan. Iya. Kenapa? Karena sulit gitu kan. Masih sulit. Kurang-kurang satu lagi tantangannya, kalau
ini dia harus saya kasih tugas tambahan itu sortir kopi. Oh, sortir biji kopi. Iya. Itu juga tantangan Christine. Oh. Karena dia setiap hari masuk sore itu punya kewajiban ketika yang lain sudah beres, belum ada customer, ya dia harus menghabiskan satu ember tuh ada sekitar 5 liter berarti 5 kilo 5 kilo biji kopi itu dia pantengin itu sampai dia sortir dapat biji yang baik, yang rusak dipisahkan. Seperti itu. Jadi itu hampir tiap hari. ya? Ya. Ini sudah habis 3 karung dia. Ya, tapi ini ngomong-ngomong karena Christine ini seperti yang disampaikan salah satu peserta pelatihan barista khusus orang asli Papua ya, beberapa waktu lalu yang diselenggarakan RKD, dan saat itu bukan hanya soal dilatih tetapi diberikan alat-alat untuk bisa buka sendiri. Iya. Masih punya ya? Masih punya, Kak. Gimana, dibuka sendiri atau belum nih? Belum, kalau sekarang belum karena masih cari ilmu dulu. Oh, jadi kalau misalnya mau buka saat ini udah bisa ya, karena Udah kan ada bisa. alat-alatnya ya, sampai bahan-bahan kopi dan Bahan susunya gitu. semua disuplai. Tetapi memang belum buka karena ingin terus belajar di RKD. Belajar dulu. Baik. Dan tapi dia sudah 2 kali event, dia udah jalan sendiri sih. Artinya memang saya kemarin bilang adik-adik itu, saya bilang kalau belum mampu untuk secara rutin continue membuka kedai, minimal dalam event-event tertentu kalian harus bisa eksis. Betul. Nah kemarin di pasar malam ya, Iya. pasar malam 17 Agustus ya, Iya, ya di itu Mandala. sempat ya Di Mandala. ya. Oh, sempat buka. Itu 2 booth buka di sana. Wis. Nah, itu punyanya Nona dengan si Christine ini Christine ya. dengan Mulyati KIC. Jadi dilayani mereka sendiri. Dilayani sendiri. Nah, gimana? Sambil duduk boleh sayang? Udah ya? Kopinya Udah selesai? udah Oh, tentu saja boleh digeser. Gimana nih orang-orang di balik layar, mau kopi juga gak sih? Iya. Nanti deh ya, orang-orang balik layar kita setelah tutup podcast baru dibuatkan lagi spesial dari barista perempuan nih, anak Marie. Nah, silakan Christine, boleh sambil duduk dan ngobrol lagi. Nah, ini berbicara tentang menjadi barista ini bukan cuma kita soal bikin kopi ya, tetapi ini soal bagaimana melayani, karena ini menjual jasa. Saya ingin tahu kalau tanggapan Christine sendiri, karena katanya menjadi barista yang baik itu adalah barista yang bisa ngobrol juga sama pembelinya ya, yang bisa menjelaskan apa sih produk-produknya, apa sih jualannya. Nah, kira-kira kalau sejauh ini gimana Christine menjalaninya? Apakah kemudian masih sekedar tante beli kopi langsung kasih selesai, atau gimana nih dalam melayani? Tidak, kalau kadang itu kayak pas kemarin cerita pengalaman kemarin pas buka di event, kayak pada lewat-lewat terus kayak lihat-lihat, jadi sudah langsung ditawarin, ya disapa, mari Kak, langsung kalau sudah datang terus kayak dijelasin ini kopinya dari sini, kayak kita jelasin biar mereka tertarik begitu. Iya, karena itu juga salah satu yang diajarkan ya. Iya, karena kan mentornya sendiri untuk public speaking Kavio ya. Jadi ya memang ada banyak elemen yang kita libatkan supaya adik-adik ini bukan hanya tahu sekedar berjualan, tapi bagaimana juga membangun komunikasi. Karena memang jujur kita punya adik-adik di sini itu kepercayaan dirinya masih kurang, sehingga harus banyak dilatih untuk berbicara dengan customer maupun dia percaya diri dengan produk apa yang dia jual, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar mari beli kopi, tapi dia harus bisa menceritakan kopi ini, bagaimana menikmatinya, dan kopi ini berasal dari mana, seperti itu. Betul. Nah, Christine, boleh nggak sih berbagi sama keluarga-keluarga saudara-saudari Papua lainnya nih untuk menjadi barista? Ini sekarang ini kayaknya barista tuh menjadi suatu pekerjaan yang seksi gitu ya. Kayaknya banyak sekali yang belajar, karena membuat kopi sendiri itu adalah salah satu seni sepertinya yang untuk dijalankan. Itu yang, apakah itu juga yang membuat Christine awalnya biasa saja terus sekarang menjadi cinta untuk membuat kopi? Tapi boleh dibagikan kepada saudara-saudari ini untuk mungkin belajar juga ya kan, karena seperti sampaikan ya, ini kita belajar jasa ketika menjadi seorang barista, tidak hanya soal belajar kopi tetapi soal bagaimana berkomunikasi. Kalau Christine bisa berbagi sama saudara-saudari Papua lainnya tuh seperti apa yang bisa dibagikan? Mungkin kayak berbagi ilmu, Kak. Apa yang sudah didapat dibagi lagi biar sama-sama tahu, apalagi khususnya anak-anak Papua gitu.
biar mungkin sama-sama kita bisa maju. Baik, biar sama-sama Iya, Kak. maju, biar Iya. bisa jadi seperti Christine ya. Ya ini sekarang Christine ngomongnya udah nggak terlalu gemeteran ya. Sudah lebih jago ya, Sudah karena lebih sudah jago. banyak bertemu sama orang ya. Iya, saya lihat memang waktu beberapa kemarin di event Aki yang di kapsul waktu, ketika saya bawa 3 hari itu full saya melepaskan dia untuk saya mau lihat nih hasil dari pelatihan, kemudian training dia bagaimana public speaking dengan pelanggan, ya memang luar biasa. Di hari itu sehari itu bisa sampai dengan 60 bahkan 70 cup dia jual sendiri. Berarti ini kan ada satu traffic di mana saya lihat dia trafficnya konstan, dalam artian dia tidak turun, tidak naik, tapi bisa memberikan informasi kepada pelanggan atau customer yang ke stand saat itu. Ya. Bahkan ada yang salah satu pelanggan yang kenal saya, terus dia sampaikan bahwa kakak punya anak binaan itu kemarin bikin kopi di Urum ya. Iya. Ada acara di Urum, itu sama kopinya kita minum di kakak kedai. Wis, Jadi luar biasa. kakak punya ilmu nih bagus. Maksudnya bagaimana? Tidak, maksudnya kopi yang kita minum di kedai dengan kita minum di Urum itu sama. Berarti Saya konsisten bilang, dia iya, ada ya. seperti itu. Berarti kan memang ini ada apa namanya? Ada satu kans yang dia bisa dapatnya, feel-nya dapat seperti Betul. itu. Jadi orang mau minum kopi di kedai RKD maupun minum di tempat yang diracik oleh adik-adik ini, orang sudah bisa mengatakan ini sama. Berarti kan memang ya alhamdulillah ilmunya dapat lah, Betul. bisa diimplementasikan di lapangan. Betul, ilmunya sesuai ya, yang Iya. dibuat sesuai dengan yang diajarkan. Nah, Kak Jasman, saya sambil minum karena udah mulai dingin ya. Iya. Kalau tadi masih panas soalnya. Nah, ya Kak Jasman, kira-kira tantangannya, mungkin kalau soal tantangan dalam membuka kafe atau kedai kopinya semua orang tantangannya sama ya. Iya. Tetapi saya ingin lebih fokus kepada apa kemudian tantangannya untuk meningkatkan kualitas dari biji kopi ini, dan juga tantangan untuk semakin mengenalkannya dan bisa menyebarluaskannya untuk lebih banyak lagi. Seperti apa tantangan yang dihadapi? Tantangannya yang pertama harus tutup telinga dulu. Tutup telinganya itu gini, kadang kita mau melakukan hal sesuatu itu pasti ada pro dan kontra untuk kita bisa mencapai target yang kita inginkan terhadap satu produk yang kita bawa. Nah, contoh misal, bagaimana peningkatan kualitasnya bisa bagus kalau kita sendiri belum ada ahlinya. Ahlinya dalam tanda kutip adalah pembina petunjuk teknis lapangan langsung perkebunan, PPL perkebunan. Betul. Itu satu PR. Sampai hari ini sudah 4 tahun ini saya Belum menemukan selalu minta kepada pemerintah, tolong petani saya dibantu, tolong. Tapi sampai hari ini belum ada. Jadi kita berjalan dengan autodidak, yang seperti tadi saya jelaskan bahwa saya tidak mau patah arang. Masih bisa ada teman-teman, makanya setiap saya keluar ke Papua, saya pasti akan berkunjung ke teman-teman petani kopi di luar Merauke. Saya bertanya, kalau terkena hama ini apa obatnya? Seperti itu. Bahkan nomor kontak pun saya ambil supaya memudahkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana bisa memperkenalkan kopi ini? Saya selalu berupaya saat ini jejaringan cukup banyak, tanpa harus kita tanpa harus kita dengan bersusah payah lewat media sosial bisa, kemudian lewat event-event pameran itu bisa kita perkenalkan. Namun dalam hal ini memang kita harus punya hati untuk bisa mengangkat potensi kita sendiri di Merauke, supaya dampaknya nanti bukan untuk saya tapi untuk semua petani yang ada di sana. Bahkan petani yang bukan binaan saya pun harga kopinya sekarang ngikutin harga beli kami, harga jual kami di kampung gitu. Jadi secara tidak langsung apa yang kita lakukan ini dirasakan oleh teman-teman petani yang belum tersentuh binaan kami, seperti itu, yang mungkin dibina beberapa teman perusahaan, kemudian dari teman-teman LSM Manoken, terdampak secara tidak langsung terdampak. Makanya saya bilang tutup telinga, yang mau pro yang mau kontra kita sama-sama jalan. Intinya mereka sejahtera, kami pun sejahtera. Seperti itu. Jadi saya punya tantangan terbesar adalah
harus terus tidak bosan-bosan menyuarakan, mengenalkan, dan tidak bosan-bosan untuk tutup telinga dan jalan fokus ke tujuan. Seperti Betul. Iya, tapi ini saya sambil rasa bisa tergambar ya kalau kita sudah rasa ya sesuai yang dijelaskan tadi, ada after tobakonya. Jadi apa ya, kita mungkin kalau mencium rokok ketika baru dibuka bungkusnya ya, betul. Itu terasa dalam mulut. Ini untuk para perokok ini bagus sekali, sepertinya akan jatuh cinta gitu ya, karena katanya sih rokok dengan kopi adalah sesuatu yang nikmat untuk dipadu-padankan. Walaupun saya tidak merokok, tapi kopi ini tetap enak kok. Jadi ya, saya yakin cukup banyak yang akan suka ya. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini, nanti bisa juga seperti yang disampaikan ini jual juga ya, walaupun belum bisa menerima pesanan dalam bentuk banyak, tapi nanti bisa lihat di Instagram dari RKD Coffee Merauke, itu RKD_Coffee_Merauke. Nanti bisa berbincang langsung, ada nomor handphonenya di sana yang bisa dituju oleh mungkin teman-teman pemirsa RRI yang tertarik untuk mencoba biji kopi yang tumbuh hanya di ketinggian 40-60 meter dari atas laut ini ya. Nah, Kak Jasman, ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Kak Jasman ya. Kalau harapannya seperti apa? Kalau mungkin tadi satu ada PPL ya, karena memang kita kota pertanian saat ini, sehingga yang paling banyak adalah penyuluh untuk pertanian, untuk sawah, untuk palawija. Tetapi memang harus kita akui belum ada PPL perkebunan, apalagi yang fokus untuk merawat kopi ya. Betul. Itu yang mungkin salah satu harapan dari Kak Jasman juga. Tetapi kalau harapannya mungkin secara pribadi dulu Kak. Seorang Jasman Tristanto ingin menuju kemana dengan biji kopi Robusta Muting yang sepertinya semuanya telah dicurahkan untuk mendampinginya nih. Kak Jasman, silahkan. Kalau saya harapan saya pribadi sih, saya pingin kopi Robusta ini, Muting ini bisa menjadi raja di daerahnya sendiri, dan dia pun bisa menguasai pasar di Papua. Kenapa target saya masih kecil? Karena target yang untuk go internasional insya Allah sudah keduluan, sudah tercapai. Sekarang tinggal bagaimana kita menyiapkan kopinya, karena memang sudah ada 3 buyer yang menunggu, dan sampai hari ini masih ada komunikasi menanyakan bagaimana perkembangan hasil kopi di Merauke. Jadi untuk keluar itu insya Allah sudah ada bayangan, sudah ada gambaran. Tapi bagaimana saya mau kita di Papua, khususnya di Merauke, bisa juga ikut menikmati kopi ini. Jadi jangan sampai saya tidak mau kopi seperti nasibnya kopi Wamena. Orang nyari kopi Wamena di Wamena sendiri susah, tapi kalau nyari kopi Wamena di Jawa, di Jayapura ada. Betul. Tapi sementara dia di kota Wamenanya sendiri tidak ada. Ini satu apa namanya? Satu dilema ya, dikatakan ini kopi dari Wamena tapi kopinya sendiri tidak ada. Ini yang saya harus menjaga stoknya, sehingga kopi ini ketika orang cari itu tetap ada di daerahnya. Jangan sempat kita beli kopi Wamena tapi di Jakarta, di Jayapura, itu kan enggak. Menurut saya kok di kampungnya sendiri dia tidak ada, tapi di sana di kampungnya orang dia ada. Itu harapan saya. Kalau saya secara pribadi ya, supaya kopi ini betul-betul menjadi raja di kotanya sendiri, seperti itu. Iya, jadi setidaknya sebelum orang lain tahu, harusnya sih masyarakat Merauke tahu lebih dulu bahwa kita punya biji kopi sendiri. Seperti itu ya Kak Jasman ya gambarannya. Jangan sampai orang lain sudah tahu, tapi ketika datang ke Merauke, oh ada ya kopi itu kan agak gimana gitu ya, agak nggak masuk kayaknya. Ya, ini menarik sekali, itu harapan dari Kak Jasman. Kalau Christine sendiri, ini apalagi awalnya tidak niatan jadi barista, tapi kemudian sekarang malah sudah tercemplung gitu ya, sudah susah keluar dari kopi nih. Apalagi hampir tiap hari datang dilihatnya biji kopi. Iya, kan? Bukannya enak malah jatuh cinta kayaknya. Nah, kalau Christine sendiri harapannya apa? Apakah kemudian besok juga ingin punya kedai sendiri atau seperti apa? Ya, pengen punya kedai sendiri juga. Itu mimpinya ya, untuk membuka kedai sendiri. Wah, ini belajar sama Kak Jasman nih biar dicuri ilmunya gitu ya.
kemudian besok buka sendiri. Tapi saya yakin Kak Jasman pastinya mendukung penuh ya untuk sangat. Karena, adik-adik seperti itu ya. Saya pingin harus balance di dunia ini, semua harus balance karena ada pagi ada malam. Kenapa saya kemarin sampai 2 kali buat pelatihan pelatihan barista khusus anak-anak Papua? Ya ini karena saya melihat ketika berawal dari hulu ke hilirnya ini harus imbang. Ya. Jadi kalau di hulunya sudah ada petani dari teman-teman mantan ex transmigrasi, di hilirnya harus ada anak-anak OAP yang bisa mengelola biar imbang supaya bisa sejalan. Nah tapi memang untuk tahun depan itu tahun ini sudah dibentuk program, tinggal tahun depan mereka action. Itu sudah ada teman-teman petani kopi OAP di Muting ada 10 orang. Dan itu sudah dibentuk dari tahun kemarin. Mereka sudah ada lahannya. Untuk pembibitannya tahun depan ini diusulkan dalam musrembang, dan untuk alat-alat produksinya pasca panen mereka malah sudah punya lengkap. Itu kemarin proposal kami buat ke pemerintah Provinsi Papua Selatan dan sudah dibantu oleh Dinas Perindustrian di Perindakop PPS seperti itu. Baik, menarik sekali ya. Ini cerita dari seorang Aibda Jasman Tristanto yang melakukan perjalanan panjang untuk dapat mengenal kopi Robusta Muting ini, dan kemudian sekarang menjadi pendamping penuh walaupun sudah tidak tugas di Muting lagi Kak Jasman ya. Sudah tugasnya di Merauke, tetapi masih terus aktif mendampingi para petani kopi di Kampung Set Agung Distrik Muting yang menggunakan perjalanan darat kurang lebih berapa jam itu? 3 jam. 3 jam baru sampai ya, untuk bisa terus mendampingi masyarakat di sana. Nah, dan juga sebagai juara 1 apresiasi kreasi Indonesia yang nanti akan mewakili Kota Merauke di Jakarta tanggal 12 nanti ya. Sampai tanggal 15 ya. 12 sampai 15. Mohon doanya mudah-mudahan Merauke dan juga kopi Robusta Muting bisa keluar sebagai juara 1 pada malam puncak Aki. Tentunya saya minta doa dan dukungan dari teman-teman sekalian dan warga Merauke pada umumnya. Baik, wes. Pokoknya kita doakan ya sehingga menjadi kebanggaan juga untuk masyarakat Merauke. Sudah ada, bukan hanya karena Kak Jasman yang mewakili ya, tetapi karena yang dibawa adalah sesuatu yang asli dari Kabupaten Merauke, yaitu kopi Robusta Muting yang tumbuh hanya di ketinggian 40 sampai 60 meter. So kita doakan bersama-sama Kak Jasman bisa sukses di apresiasi kreasi Indonesia Nasional di Jakarta nanti, dan juga bisa membawa pulang hadiah. Tetapi walaupun tidak, setidaknya kita sudah bangga bersama-sama ya bisa sampai di sana untuk mengenalkan Kabupaten Merauke. Betul. Seperti itu. Baik, untuk itu sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Jasman Tristanto. Sama-sama Kak, terima kasih Kak Vio atas waktunya, bincang-bincangnya, sehingga kita bisa memberikan informasi kepada teman-teman dan juga bagaimana menceritakan perjuangan kopi Muting di awal tahun 2020 dan sampai saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Christine yang sudah hadir ya. Christina Kaise sudah berbagi juga. Semoga makin cinta dengan dunia hitam ini, Ais. Ya, dan juga sudah berbagi cerita serta inspirasi di episode podcast kita kali ini. Dan pastinya sangat menarik ya mendengar bagaimana passion dan dedikasi yang dicurahkan oleh seorang Aibda Jasman Tristanto dalam hal mengenalkan dan juga mendampingi para petani kopi di Kampung Set Agung Distrik Muting. Nah, semoga podcast kita kali ini, cerita kita kali ini bisa memberikan inspirasi bagi semua pemirsa RRI yang mungkin juga sedang dalam perjalanan memulai bisnisnya ya, seperti yang disampaikan Kak Jasman tadi, ketika memulai tutup telinga, maju terus. Kalau orang belum bilangnya belum layak, tetap usahakan. Betul. Sampai menjadi layak. Tutup telinga saja dan mampir terus. Tapi jangan lupa mampir ke Cafe RKD di Gang Hindun, atau mungkin untuk Anda yang di luar Kabupaten Merauke bisa ke Instagram RKD_Coffee_Merauke untuk yang mungkin mau melakukan pemesanan dan merasakan sendiri biji kopi asli dari
kabupaten di ujung timur Indonesia dari Kabupaten Merauke ini ya. Tanah datar Animha. Dari tanah datar bumi Animha, betul sekali. Nah, ini bisa merasakan sendiri kehangatan dan kenikmatan kopinya. Kenapa ini akan lebih hangat? Karena seperti yang disampaikan, ini adalah kopi pertama yang disinari matahari di negara Indonesia, begitu. Untuk itu, terima kasih Kak Jasman dan Christine. Juga untuk Anta pemirsa RRI, sampai jumpa di episode lainnya dan teruslah menginspirasi.